Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang modul TP4056 yang proteksi dan juga non proteksi ya. Jadi banyak sekali yang bertanya, Bang, apa bedanya TP4056 yang proteksi dan juga non proteksi? Tolong dibahas. Nah, oke, jadi di video ini saya akan coba membahas secara sederhana ya perbedaannya ke teman-teman dan fungsinya apakah sama atau berbeda. Oke, langsung saja ya. Oke teman-teman ya, jadi modul TP4056 ini adalah modul untuk mencharger baterai lithium ya 18650 atau baterai lithium sejenisnya ya 3,7 volt yang ketika penuh itu di kisaran 4,2 volt. Nah, sebenarnya untuk penamaan proteksi dan non proteksi ya, TP4056 proteksi dan non proteksi itu sebenarnya kurang tepat ya teman-teman ya, karena dari kedua modul ini sama-sama memiliki proteksi ya, cuman bedanya dari segi penggunaannya. Nah, ini yang harus diperhatikan ya teman-teman ya. Oke, bisa teman-teman lihat ya di bagian sini untuk input ya, sama-sama ada untuk input, dan ini untuk ke baterai, ini untuk ke baterai ya. Nah, cuman kalau yang diproteksi ini ada yang ke baterai, ini ada yang ke out. Nah, perbedaannya itu di bagian sini teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan TP4056 itu hanya untuk mencharger baterai ya, mencharger baterai lithium, jadi teman-teman cukup menggunakan TP4056 seperti ini teman-teman ya, karena ini juga ada proteksi. Ketika baterai sudah penuh maka dia akan cut off ya, jadi tidak berlebihan ya, jadi tidak dicas terus. Kalau sudah baterainya sudah penuh maka dia akan cut off ya teman-teman ya. Nah, jadi ini juga ada proteksinya seperti itu teman-teman ya. Oke, jangan salah paham ya. Oke, jadi yang ini ya, ini modul TP4056 yang dinamai dengan modul TP4056 proteksi. Nah, perbedaannya, nah di sini ada tambahan ini teman-teman ya. Ini adalah BMS 1S. Ya, jika teman-teman lihat, ini rangkaian ya. Kalau misalnya teman-teman lihat, perhatikan, ini sama teman-teman ya. Di bagian sini sampai sini itu sama, cuman bedanya ada tambahan ini lagi. Nah, fungsinya apa bang sih ini? Nah, oke, jadi fungsinya, jadi teman-teman jika ingin mengecas baterai dan juga ada beban yang dipakai, jadi sekaligus gitu ya, sekaligus untuk ngecas baterai dan juga sekaligus digunakan ya, dari baterainya itu digunakan, maka teman-teman memakai modul tipe yang seperti ini teman-teman ya. Jadi makanya modul tipe yang seperti ini. Nah, jadi ini ada double proteksi ya. Jadi yang pertama itu proteksi ketika mengecas baterai, kalau penuh dia akan cut off ya, di 4,2 volt itu dia akan cut off atau memutus aliran ya ke baterainya, jadi nggak ngisi terus. Nah, seperti itu. Nah, kemudian proteksi yang kedua, ketika baterainya ini dipakai untuk ke beban. Nah, ini untuk beban ya teman-teman ya. Maksudnya beban di sini misalkan teman-teman mau dipasang di baterainya itu untuk menyalakan lampu. Nah, jadi lampunya dipasang di sini ya teman-teman ya. Ini negatif, ini positif. Nah, jadi ketika dipakai di lampu, nah otomatis kan akan menguras baterai. Nah, baterainya ketika batas baterai lithium yang disarankan ya, batas bawah yang disarankan, maka ini akan memutus teman-teman ya. Jadi akan memutus aliran ke beban ya. Itu menandakan bahwa baterainya itu sudah low ya, sudah batas pengurasan gitu ya. Jadi nggak dikuras sampai habis gitu ya untuk baterainya itu, jadi nggak dikuras sampai habis. Nah, kenapa bang nggak dikuras sampai habis ya? Kalau misalkan baterai dikuras sampai habis, itu akan memperpendek umur baterai teman-teman ya, atau bisa juga baterainya langsung rusak. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi karakteristik dari baterai sejenisnya ya yang bisa dicas ulang itu memang ada batas
pengurasan ya, dan juga batas untuk pengecasan seperti itu teman-teman ya. Jadi supaya lebih awet. Oke ya teman-teman, jadi seperti itu perbedaannya ya. Mudah-mudahan teman-teman mengerti nih ya. Jadi kalau untuk teman-teman ingin mengecas baterai saja tanpa ada beban ya, pengecasan baterai lithium ya, teman-teman bisa pakai yang ini. Ini lebih murah harganya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada bebannya seperti yang saya pakai di pembuatan lampu emergency, nah saya pasti menggunakan ini ya, karena supaya baterainya awet ya. Jadi tidak terus dikuras sampai pokoknya sampai habis banget gitu ya. Ya, karena ada proteksi ya dari BMS ini. Ini sebenarnya BMS teman-teman ya. Ini BMS 1S ya. Ini untuk pengecasannya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau yang proteksi itu ada lengkap dengan BMS-nya. Kalau yang non proteksi itu hanya untuk pengecasan, tidak ada BMS-nya. Nah, untuk penamaannya itu seperti yang saya bilang itu sebenarnya kurang tepat ya, non proteksi dan juga proteksi, karena dua-duanya ini sama-sama memiliki proteksi, cuman beda kegunaannya. Oke, harusnya ya TP4056 plus BMS gitu ya. Nah, cuman mungkin karena lebih mudahnya jadi ada proteksi, jadi double gitu ya proteksinya. Maka dibilang TP4056 proteksi. Nah, sedangkan ini TP4056 yang biasa ya, atau bukan yang proteksi. Oke ya, kalau teman-teman lihat ini sama teman-teman ya, bedanya cuman yang di bawah itu. Kalau dari sini juga sama teman-teman ya, nggak ada bedanya. Oke, jadi untuk pengecasan ya, ini maksimal di 1 ampere. Nah, ada juga yang bertanya ya, Bang, gimana sih cara aman dan mudah menaikkan ampere pada TP4056? Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya. TP4056 ini, TP4056 ini ya, dia 1 ampere karena kan kebanyakan charger yang dulu itu kan memang 1 amperan ya. Jadi 1 ampere atau 2 ampere gitu. Jadi ini untuk sebagai pembatas ya, supaya charger yang kita pakai ke sini juga ya, charger ya pasang di sini juga untuk dibatasi 1 ampere teman-teman ya. Dan pastinya ke baterai juga tidak akan lebih dari 1 ampere. Nah, sebenarnya nanti juga itu ngaruhnya ke kecepatan dalam pengisian. Nah, jika teman-teman ingin menambah ampere pada TP4056, teman-teman cukup menjumper saja teman-teman ya, menjumper 2 TP atau 3 gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, nah teman-teman jumper saja ya, digabungin gitu ya. Jadi 2 TP4056 ini digabungin, maka nanti ampernya akan bertambah ya. Nanti ampernya akan bertambah, jadi pengecasan mungkin akan lebih cepat teman-teman ya. Tapi jangan berlebihan juga, karena semakin cepat arus pengisian itu, kalau baterainya tidak bagus atau kurang bagus, itu akan cepat rusak juga teman-teman ya. Jadi memang disesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, satu catatan juga, kalau teman-teman mau memparalel seperti ini kan jadinya kan ini 1 ampere, ini 1 ampere ya. Jadi inputnya itu ya minimal teman-teman harus 2 ampere lebih ya, atau 3 ampere lah. Jadi 3 ampere itu masih aman. Jadi input chargernya itu ya, nah seperti ini kepala chargernya itu ya, kepala chargernya seperti ini. Nah, kepala chargernya yang seperti ini ya, untuk input ke sini ini minimal ya 3 ampere teman-teman ya. Jadi jangan sampai kurang dari 2 ampere ya, supaya tidak rusak teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk catatannya. Nah, ini saya rasa lebih mudah dan lebih simpel dengan memparalelnya ya. Sebenarnya banyak cara ya teman-teman ya untuk menaikkan ampere pada modul TP4056 ini ya. Salah satunya dengan mengganti sebuah resistor teman-teman ya. Nah, resistor di bagian mana ya? Bagian sini ini. Nah, bagian sini ini untuk membatasi ya teman-teman ya. Nah, di bagian sini ya, ini juga ada ya.
Oke ya, jadi untuk membatasi itu bisa diganti nilainya ya, cuman kelemahannya nanti untuk IC-nya ini akan panas ya, jadi teman-teman harus memakai heatsink ya, tambahan heatsink. Tapi saya rasa itu sebenarnya harus yang teman-teman memahami betul ya, jangan sembarangan. Kalau sembarangan nanti modulnya bisa rusak teman-teman ya. Jadi menurut saya cara aman ya tinggal di jumper seperti ini saja. Oke ya, kalau misalkan mau lebih, misalkan ada 3 gitu, 4 juga boleh ya teman-teman ya, tapi diusahakan untuk baterainya juga ya lebih lah, misalkan seperti ini ya, ini 2 ini ya minimal untuk 2 baterai gitu ya, atau misalkan kalau 4 seperti ini ya 4 atau 3 gitu ya di jumper, itu tidak apa-apa teman-teman ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan ya, saya tekankan lagi, disesuaikan dengan kebutuhan, jangan berlebihan, karena sesuatu berlebihan itu kurang baik ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk sharing-sharing tentang modul TP4056 seperti ini. Semoga video atau penjelasan saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika masih bingung, tulis saja di kolom komentar, dan mungkin ada teman-teman yang mengerti bisa menjawabnya, silakan jawab, tapi dengan santun ya teman-teman ya, supaya kita lebih enak ya komunikasinya, dan harap dimaklumi juga kan, ada yang tahu, ada juga yang belum tahu gitu, ada yang udah hafal dan ada yang masih belajar gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa memahami ya, harus bisa mengerti juga ya. Jadi kalau ada teman-teman yang komen kurang mengerti atau pertanyaan apapun itu ya, jangan dihujat teman-teman ya, selama itu masuk akal, sopan. Jadi teman-teman jawab dengan sopan juga ya. Oke ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, untuk video ini saya cukupkan sekian, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.